Hello, my name is Davilo Alzafa Kiko Wandana. And my name is Muhammad Gaza Chandra. And my name is Fadil Mahdi Ramadan. And my name is Muhammad Rehan Kusumajati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Maaf mengganggu waktunya. Kami juga mau bilang berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak mengenai usaha Bapak. Usaha nasi goreng apa nih Pak namanya? Nasi goreng Lancar Jaya. Oh, nasi goreng Lancar 3? Lancar Jaya. Oh, Lancar Jaya. Oh, oke. Nah, jadi kami dari Prodi Manajemen dari UMY mau mewawancarai mengenai usaha Bapak. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Pak latar belakang atau motivasi Bapak dalam memulai usaha nasi goreng Lancar Jaya ini? Ya sebagai apa ya, orang tua ya punya istilahnya masa depan buat anak lah gitu. Oh ya. Gitu. Jadi apa saya istilahnya berusaha lah kayak gini. Kira-kira kenapa nasi goreng Pak? Kan dari banyaknya usaha-usaha kan, dari banyaknya konsumsi makanan-makanan ya. Kenapa pilihnya nasi goreng? Jadi nasi goreng khususnya di kampung saya gitu ya. Jadi sudah jadi profesinya. Terus kalau saya untuk proses operasionalnya nih Pak, bukanya setiap hari kah atau mungkin ada jam-jam tertentu gitu? Buka setiap hari. Setiap hari dari jam berapa? Dari jam 5 sampai jam 1. Dari jam 1? Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kira-kira berapa modal awal yang dibutuhkan Pak untuk memulai usaha nasi goreng ini Pak? Itu modal usaha pertama itu sekitaran 25 jutaan. Iya. Dan apa aja ini Pak? Komponen yang paling besar dalam memulai usaha nasi goreng ini? Biaya yang paling besar? Itu terutama dari si gerobak, terus alat-alat sebangsa penggorengan ya gitu. Itu yang lebih gede. Kalau ini Pak, operasional hariannya Pak, kayak tenaga gabung gitu yang paling gede yang mana Pak? Tenaga gabung air, karyawan. Itu yang paling gede itu karyawan. Karyawan. Untuk usaha ini apakah udah mencapai balik modal? Udah. Dari modal awal itu udah balik modal lagi atau mungkin udah mendapat keuntungan lebih? Itu dari segi keuntungan ya udah ada lah, itu udah ada. Sama untuk mungkin strategi dalam berjualan itu mungkin apa yang Bapak lakukan biar jualan Bapak tuh bisa dikenal orang sama banyak pembeli? Itu kalau saya itu jadi cari pelanggan itu diajak bercanda gitu. Komunikasi dengan bahasa kayak istilahnya bercanda-canda, ya istilahnya nggak serius-serius sama tuh lah. Ya. Jadi orang kan pada jadi di sini bercandanya biar orang si pembeli itu ketawa gitu. Berarti sistemnya mungkin dari orang itu bakal ngasih tahu keluarga atau teman-teman. Iya, kayak gitu. Jadi lebih berkesan ya kalau beli nasi goreng. Sama untuk pertanyaan terakhir mungkin selama jualan nasi goreng ini kok boleh tahu udah berapa tahun? Saya di sini mau 2 tahunan. Oke, mungkin selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini itu tantangan terbesar dalam jualan ini apa Pak? Mungkin dari saingannya, mungkin dari bahan-bahan yang mungkin agak susah didapat atau tantangan-tantangan lain. Sama gimana cara Bapak ngatasinnya? Itu dari segi bahan pokoknya itu. Bahan pokok ya, Iya. bahan pokok mungkin agak sulit dijangkau ya. Itu dari segi mahal kan. Mahal ya, dari bahan-bahannya. Jadi mengatasinya paling ya yang tadinya bawanya banyak seperti dikurangin gitu. Kurangin Iya. secukupnya aja. Secukupnya aja paling itu. Mungkin
Ya itu sekian pertanyaan dari kami. Ya, Terima kasih waktunya Pak udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara kami ini. Kembalikan kepada Ibu. Oke, ya, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai usaha Bapak cukup sampai di sini aja. Kami mau bilang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Kami juga mau minta maaf kalau memang ada perkataan atau pertanyaan yang kurang berkenan dan juga atau mungkin mengganggu kegiatan dari Bapak. Jadi itu sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi kesimpulan dari wawancara kali ini bersama UMKM yakni Nasi Goreng Lancar Jaya itu adalah usaha nasi goreng Lancar Jaya ini dibangun oleh sang pemilik yakni Bapak Jaya itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, didukung dengan minimnya penjualan kuliner di daerah selatan bagian UNY dan keahlian memasak serta mendapatkan resep ataupun rempah-rempah yang khas dari kampung halamannya dapat mendorong Bapak Jaya ini untuk membangun usaha nasi goreng ini. Selain itu nasi goreng ini juga dapat membantu banyak orang. Bapak Jaya juga menggunakan strategi yang baik, strategi yang bagus dalam penjualan, dan rasa yang diberikan dari nasi goreng ini cukup lumayan enak sehingga akan dapat memuaskan para pelanggan, akan dapat memberikan kenyamanan serta akan memberikan keuntungan bagi sang penjual yakni Bapak Jaya. Usaha ini mulai beroperasi mulai pukul jam 5 sore hingga jam 1 dini hari. Dengan modal awal sebesar 25 juta, modal tersebut digunakan untuk membeli komponen utama seperti gerobak, alat penggorengan, alat dan perlengkapan memasak lainnya. Biaya operasional harian terbesar digunakan untuk menggaji karyawan dan membeli bahan baku nasi goreng. Saat ini usaha nasi goreng Lancar Jaya telah mencapai titik balik modal dan mulai menghasilkan keuntungan yang signifikan. Jadi modal yang sebelumnya sebesar 25 juta itu telah kembali, yang namanya udah mencapai keuntungan lah. Nah, strategi pemasaran yang digunakan adalah pelayanan yang ramah dan menjadikan pelanggan sebagai media promosi dari mulut ke mulut atau yang biasa kita kenal dengan mouth to mouth. Ya, jadi tantangan terbesar yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku. Namun tantangan ini dapat diatasi dengan strategi efisiensi pembelian, yakni membeli bahan baku dalam jumlah yang kecil namun lebih sering agar pengeluaran tetap terkendali. Selanjutnya, secara keseluruhan, usaha ini menunjukkan manajemen yang baik, strategi pemasaran yang efektif, serta kemampuan adaptasi terhadap tantangan, yang menjadikannya salah satu usaha kuliner yang berkembang di daerah tersebut. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada salah kata dari wawancara kami atau perilaku yang tidak mengenakan, kami mohon maaf sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.